mempunyai perspektif 2022 lebih optimis dibanding 2021 ya. Karena kembali lagi ketika ada pandemi 2021 pun kita masih bisa tumbuh sekitar 7% lebih. Nah, kita lihat 2022 ini pandemi ini sudah menjadi endemi sehingga kemudian optimisme terhadap penyaluran kredit ini kita jauh lebih optimis. Oleh sebab itu kita memproyeksikan paling tidak 10% pertumbuhan kredit ini kita ingin capai. Nah, kemudian kita pun fokus ke dalam sektor pertanian seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tumbuh bahkan lebih ya dibanding tahun 2021 dari sektor pertanian sampai 36%. Nah, terutama di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini di tahun 2021 dan 2022 itu ada yang namanya program replanting kelapa sawit. Ya, ini satu program pemerintah di mana kebetulan sekarang harganya juga cukup baik ya. Kemudian replanting ini yang tadinya agak sedikit tersendat-sendat ya. Kemudian para petani atau para pelaku industri sawit itu sudah mulai lebih tempting, lebih menarik gitu untuk melakukan upayanya, sehingga kemudian kami diberikan kepercayaan untuk mengelola kurang lebih 9.000 petani dari total sekitar 20.000 petani yang terjadi di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Jadi 9.000 petani menjadi target kita untuk meningkatkan kredit di sektor kelapa sawit, di mana kurang lebih masing-masing petani itu 50 juta sampai 100 juta gitu. Jadi ini salah satu yang mendukung pertumbuhan kredit pertanian khususnya kelapa sawit. Nah, lain halnya dengan karet ya. Ketika harga karet itu rendah, para petani bahkan sampai tidak melakukan pemeliharaan, tidak melakukan pemupukan, pengobatan dan lain-lain. Nah, sekarang ketika harga karet ini membaik, petani kemudian mengajukan kredit untuk mulai mereka melakukan pemeliharaan kebunnya, mulai mereka melakukan pemupukan, pemeliharaan. Karena apa? Karena dari kredit yang dia dapatkan, ya, dia berharap bahwa hasil yang mereka peroleh itu bisa menutup kreditnya. Nah, ini sebetulnya suatu hal yang baik sekali, terutama di Sumatera Selatan Bangka Belitung ini adalah komoditas kelapa sawit dan karet ini yang terutama mendukung pertanian itu. Selain tentunya yang pertanian padi dan lain-lain. Ya. Tapi secara perkebunan dan komoditas yang sekarang lagi hit ya, komoditas yang meningkat adalah dua hal tersebut. Demikian Mbak Nike. Baik Pak Antonius, kalau melihat optimisme dan juga kenaikan permintaan kredit dari sektor pertanian di Sumsel Bubble ini, apakah juga diikuti dengan keinginan untuk menambah kredit consumer? Baik, sebetulnya kan sangat simpel ya ketika perekonomian itu bergerak ya, terutama akibat komoditas unggulan di daerah itu meningkat. Nah, masyarakat yang kemudian tergantung dari bekerja di perusahaan-perusahaan kelapa sawit, bekerja di perusahaan-perusahaan karet dan lain-lain gitu, itu mempunyai keinginan lebih ya, mulai dari misalnya mereka ingin membeli rumah, mereka ingin membeli kendaraan. Nah, Bank Sumsel Bubble dalam hal ini terutama konsentrasi dalam penyaluran kredit perumahan. Ya, kita punya kredit perumahan yang tentunya program dari pemerintah juga, FLPP dan BP2BT untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini permintaannya sudah mulai menunjukkan peningkatan. Bahkan di 2021 itu kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kita bisa habiskan dan memang kurang ya. Nah, di 2022 ini sudah mulai menggeliat lagi permintaan-permintaan terhadap perumahan-perumahan ya yang berbasis masyarakat berpenghasilan rendah itu sudah menunjukkan peningkatan. Lain halnya juga dengan kredit yang kita punya yang relatif tinggi yaitu adalah kredit consumer. Kita sebut kredit serbaguna. Nah, kredit serbaguna ini bisa digunakan untuk segala hal. Bisa untuk anak sekolah, bisa untuk beribadah, bisa berobat, dan lain-lain. Nah, khusus untuk berhubungan dengan komoditi, ya, karena banyak juga kredit serbaguna yang dimiliki oleh para ASN atau para pegawai berpenghasilan tetap. Umumnya mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan produktif, seperti misalnya mereka mempunyai kebun karet, mereka mempunyai kebun sawit. Nah, ketika kemudian harga komoditas ini meningkat, gitu ya, mereka lebih baik, mereka berkeinginan untuk memelihara kebun-kebun tersebut, sehingga mereka ajukan kredit consumer dalam kategorinya itu, ya, tetapi digunakan untuk hal yang produktif. Nah, jadi kemudian mereka beli misalnya pupuk, beli obat, dan lakukan pemeliharaan kebun. Nah, ini sebetulnya yang baik juga, ya, artinya multiple efeknya tidak hanya saja komoditinya meningkat, tetapi di konsumernya juga kemudian ikut meningkat. Demikian.